Hai, gimana kabar Anda? Hendrik Ronald di sini. Senang sekali ketemu sama Anda. Malam ini saya cuma pengen bahas sesuatu yang ringan aja, sesuatu yang happy-happy, yaitu bahas tentang review film-film. Karena kalau misalnya kita di rumah aja pasti juga nggak pengen belajar terus, juga pengen santai, pengen nonton gitu ya. Nah ini saya cuma pengen ngasih review personal aja, film-film yang saya suka tuh apa aja sih gitu ya. Ya siapa tahu Anda bisa suka juga, nggak tahu ya saya ya. Nah kalau Anda belum subscribe ya Anda subscribe ya. Kalau Anda belum like ya Anda boleh like. Kalau nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa. Kalau Anda nanti mau kasih komentar Anda cocok ya nggak apa-apa, kasih komentar aja gitu ya. Nah ini saya pengen cerita tentang apa aja sih film-film yang saya nonton gitu ya. Yang jelas gini, saya tuh kalau nonton salah satu sumber utama saya adalah Netflix. Dulu saya tuh pakai Apple TV dan tiap kali mau nonton beli film kok berat juga. Nah, kalau pakai Netflix enak kan 100 ribuan dan bisa dibagi-bagi rame-rame. Jadi saya tuh di sini ada profilnya ada banyak ya. Jadi satu dua tiga bisa. Jadi saya bisa bagi-bagi sama keluarga, sama anak-anak. Bahkan mereka juga bisa nonton film mereka. Kalau anak-anak mau nonton ya silakan pilih film kategori yang kids gitu ya mereka di sini. Tapi ya nggak usah, ini kita ngebahas tentang yang ini. Kita exit kids, kita langsung masuk ke film-film saya aja. Saya tuh nonton film apa aja sih? Yang jelas sebelum saya nonton saya pasti baca review dulu. Reviewnya bagus atau enggak gitu. Misalnya saya mau nonton Umbrella Academy, maka saya cari dulu di IMDb nilainya berapa. Kalau nilainya di atas 7 itu berarti lumayan bagus. Nah, seperti ini misalnya di Umbrella Academy nilainya 7,9 dari 10. Ini lumayan gitu ya. Maka saya mau nonton film ini dan ya walaupun filmnya corny, filmnya tuh film superhero gitu ya, tapi menarik karena di Umbrella Academy ini cerita tentang satu keluarga yang masing-masing anggota keluarganya itu tuh mereka punya superpower dan lucu-lucu gitu. Jadi mereka dilahirkan di hari yang sama, di jam yang sama. Ibunya belum masih gadis tiba-tiba langsung mengandung, langsung blub blub blub, langsung belendung gitu perutnya, langsung melahirkan gitu ya. Anaknya punya superpower. Nah, lucu-lucu banget nih. Nah, jadi Umbrella Academy ini salah satu film yang menarik buat saya dan ini saya dulu nonton film The 100, ini juga seru. Ini tentang sekumpulan orang yang mereka dilemparkan ke luar angkasa, mereka menyelamatkan diri karena bumi itu sudah begitu tercemarnya dan habis itu tuh mereka berusaha kabur balik ke bumi dan mereka takut banget hidup di bumi. Kayaknya bumi itu adalah wah ini planet apa nih, mengerikan sekali nih. Bagaimana nih kalau ada orang-orang native-nya? Ini bahaya gitu ya. Jadi seru. Ini 100 dulu ada satu film yang seru yang saya nonton gitu ya. Dan saya tuh senang sama film-film fantasi. Jadi misalnya The Travelers. Travelers ini saya juga lumayan suka. The Travelers ini adalah kisahnya tentang orang-orang dari masa depan. Jadi lucu nih. Travelers ini nih sekumpulan orang dari masa depan, dia akan melihat karena dia sudah nama juga dari masa depan gitu ya. Dia tahu kapan si ini akan mati, lokasi di mana. Jadi persis beberapa detik sebelum dia mati gitu ya. Orang dari masa depannya akan mengirimkan soul mereka masuk ke dalam badan orang dan dia akan gitulah. Jadi orang nggak jadi mati dan sekarang dia akan diisi sama orang dari masa depan. Jadi sekumpulan orang dari masa depan yang mereka datang ke masa lalu, tujuan mereka adalah bagaimana mereka bisa menyelamatkan bumi. Jadi mereka pengen mengubah masa lalu sehingga mereka bisa masuk sehingga masa depannya bisa lebih baik. Dan mereka menariknya ketika mereka datang ke masa lalu, mereka tahu bahwa kalau misalnya masa lalu berubah, masa depan mereka tuh bisa berubah. Dan kalau misalnya masa depan mereka berubah, bisa jadi mereka tuh hilang di masa depan gitu loh. Jadi misalnya mereka pengen menyelamatkan bumi, dengan itu mereka mengubah masa depan dan bisa jadi mereka tidak pernah dilahirkan lagi sama sekali dan mereka feels okay with it. Jadi mereka tuh bagaikan prajurit-prajurit yang sudah siap mati. Pokoknya apapun terjadi mereka maju gitu ya. Nah, ini seru nih. Ini adalah salah satu film favorit saya yang juga saya selalu nonton, nama The Blacklist. The Blacklist ini lucu. Ini adalah tentang satu orang buronan salah satu buronan top 10-nya FBI dan dia tuh punya otoritas begitu kuat gitu ya. Jadi kalau saya pengen belajar otoritas, saya tuh nonton film ini bagus karena dia sebagai buronan dia bisa masuk ke kantornya FBI. Habis itu dia bilang nama saya Raymond Reddington. Begitu dia sebutin namanya, langsung petugas FBI langsung pencet bel, langsung dikelilingin dan langsung ditangkap, dimasukin ke penjara Supermax. Tapi dia bisa lolos dan akhirnya dia bisa bekerja sama dengan FBI dan dia tugasnya memberikan nama-nama maling kelas berat. Ya, jadi misalnya maling pembuat virus,
bukan maling, orang jahat pembuat virus, atau misalnya orang jahat yang seolah-olah membuat kecelakaan kereta api, seolah-olah membuat kecelakaan pesawat gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang kita tidak pernah tahu ada, tapi ternyata ada. Wah, seru. Ini The Blacklist ini salah satu film yang seru, dan masa lalu juga seru. Dia selalu bolak-balik depan belakang, bolak-balik depan belakang. Wah, seru. Saya senang ini ya. Ada film yang namanya Breaking Bad. Ini terus terang ngebosenin, tapi filmnya bloody brilliant. So pardon my language, maaf ya. Jadi filmnya bagus, tentang satu orang bapak-bapak yang mukanya tadi begitu, tapi ternyata setelah lama dia belajar bagaimana cara bikin obat bius. Dia mengasah obat bius di rumah gitu ya. Dan seru, dia mulai menangani rasa takutnya dia, bagaimana dia menguasai pasar-pasar atau pesaing-pesaing obat bius. Karena boleh dibilang obat bius ini semua belajar dari awal kan, nggak ada yang ngajarin, nggak ada sekolah yang ngajarin begini caranya menjadi juara di dunia obat bius, nggak ada gitu ya. Jadi dia belajar bagaimana cara menangani rasa takut dia, bagaimana menjadi kingpin di dunia perobat biusan. Wah, seru. Oke. Seru. Wah, ini juga filmnya seru nih. Ini Limitless, ini seru nih, saya suka juga nih. Jadi film Limitless ini salah satu film yang menarik, karena di film Limitless ini dia belajar nih. Wah, ini malah di play. Jadi saya back dulu. Jadi dia adalah aslinya orang yang bego gitu ya. Seorang yang enggak pernah punya sukses apa-apa, bahkan sampai ceweknya ninggalin dia gitu ya. Tapi si Limitless ini nih, dia tiba-tiba ketemu sama satu temannya, dan temannya ini ngasih satu buah obat yang dimana obat nih bisa mengunlock sel-sel otaknya. Terus tiba-tiba cerdas luar biasa. Dia ngeliat tuh bisa langsung ngeliat pola gitu. Wah, keren. Dia bisa menyelesaikan begitu banyak masalah. Sebegitu cerdasnya. Jadi ngeliat pola di komputer tutut langsung tahu. Jadi kalau misalnya main saham ya pasti menang gitu. Dan tapi uniknya gitu ya, obat ini cuma berlangsung selama 12 jam. Begitu habis 12 jam, maka dia kembali jadi bodoh lagi. Nah, dia yang tadinya tipenya tipe feeling banget, perasaan banget, cinta keluarga gitu ya. Begitu minum obat langsung cerdas banget. Dan begitu dia cerdas banget, dia bisa nasihati diri dia yang pas nggak minum. Dia bilang, saya tahu kamu tuh emosional, kamu tuh nanti akan membuat keputusan tuh jelek, tapi percayalah sama saya bahwa keputusan kamu tuh salah gitu loh. Lucu gitu ya. Jadi si pinter dia bisa menasihati si bodohnya dia. Nanti si bodohnya bisa marah, kamu tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, kamu tuh sok pintar doang, kamu tuh sebenarnya nggak ngerti bahwa kita tuh sebenarnya penuh perasaan. Lucu. Jadi Limitless ini salah satu film yang lucu. Jadi Anda boleh nonton film yang ini gitu ya. Kalau Anda pengen ya monggo, why not gitu ya. Lalu film apa lagi sih yang saya nonton? Nih film Viking saya nggak nonton. Star Trek Discovery, bagi Anda penggemar Star Trek nggak usah diomongin ya, nonton aja lah. Saya senang sama filmnya. Nah, tapi ini salah satu film yang sangat menarik sekali, Prison Break. Ini film yang kalau Anda nonton Anda nggak tidur, dijamin. Ini adalah cerita tentang satu orang, ini saya suka film lama, ini film lama gini. Abangnya dituduh ngebunuh adik dari wakil presiden kalau tidak salah saya gitu ya. Jadi abang ini pas mau dihukum mati, tapi abangnya bilang I didn't do it gitu loh. Terus si adiknya yang pintar bilang, look me in the eye, benar nggak kamu nggak melawan? No, I didn't do it. Lalu adiknya nekat, aku harus bisa menjebol penjara karena segala macam cara hukum tuh nggak bisa gitu. Aku harus bisa jebol penjara. Gimana caranya supaya abangku bisa keluar dari penjara? Dan karena penjara ini begitu kompleksnya, susah gitu ya. Jalan-jalannya susah, terowongannya susah. Maka dia mentato semua jalan keluar itu, semua rencana dia nanti setelah keluar dari penjara harus berkunjung kemana kalau misalnya berhasil keluar gitu ya. Lalu sifat-sifat orangnya seperti apa saja dia pelajari semua, badannya ditato sampai ke punggung-punggungnya ditato semua gitu. Wah, seru. Dan di sana dia belajar bagaimana cara masuk penjara. Dia tuh seorang engineer, arsitek yang cerdas luar biasa gitu ya. Tapi anak polos, tapi ketika masuk penjara dia tidak kehilangan otoritas. Walaupun ketemu sama kingpin, sama orang yang memang kelas berat gitu ya, tapi tidak perlu apa, dia tetap berkuasa, dia tetap harus bisa in control gitu ya, walaupun tidak secara kekuatan, tapi dengan otaknya dia bisa mengendalikan orang-orang di penjara. Wah, seru. Ini salah satu serial terbaik yang saya nonton dan seru banget gitu ya.
Designated Survivor juga seru. Wah, ini ketahuan saya banyak nonton. Emang hobi nonton. Designated Survivor seru. Jadi ketika presiden gitu ya sama kabinetnya sama seluruh kabinetnya lagi kumpul satu tempat, harus ada satu orang yang menteri nggak penting lah gitu ya, atau asisten menteri yang tidak penting yang ditempatkan di satu tempat. Jadi kalau misalnya nggak tahu kenapa semua orang itu yang presiden sama wakilnya sama menteri semua mati gitu ya, maka satu orang yang nggak penting inilah yang akan menjadi presiden berikutnya. Dan ternyata benar, ketika dia lagi santai, alah ini apa sih nggak penting disuruh jadi designated survivor. Ternyata benar, pada saat presiden sama wakilnya sama seluruh kabinet menteri-menterinya tiba-tiba boom, meledak, meninggal semua. Dan tiba-tiba dia bilang, Mr. Kirkman, you are the president now. Loh, aku jadi presiden? Nggak tahu apa-apa. Jadi dia juga ketika jadi presiden dia juga mengalami krisis kepercayaan diri. Gua tuh nggak siapa-siapa, sekarang disuruh jadi presiden pun masyarakat nggak percaya gitu ya. Dan dia harus, boleh dibilang semua orang-orang terbaik di negeri itu tiba-tiba mati dan dia harus pimpin negeri. Wah, seru. Ini seru, Designated Survivor seru, saya senang gitu ya. Kalau House of Cards bagus nggak? Bagus juga gitu ya. Ya saya ya oke aja. Nah saya juga senang sama salah satu film yang seru nih, The Last Kingdom. Wah, The Last Kingdom ini seru karena saya senang sama film klasik, film-film yang masih banyak naik kuda, yang naik ke gunung-gunung gitu ya. Saya senang sama film-film kayak Game of Thrones gitu ya, saya senang. Jadi The Last Kingdom ini nih lucunya beda sama Game of Thrones. Kalau Game of Thrones itu benar-benar fantasi, ada naga, ada apa, ini berdasarkan sejarah. Jadi sejarah England sebelum mempunyai raja yang pertama gitu. Waktu England tuh masih terpisah-pisah, waktu mereka masih harus berperang sama orang Danes ini orang Denmark ya. Jadi mereka harus perang. Jadi mereka yang orang Kristen, orang yang Katolik banget, yang Katolik devout Katolik gitu ya, yang mengatakan bahwa Hitan, kamu tuh makhluk tidak beragama gitu ya. Kamu menyembah dewa-dewa. Ya satu lagi, wah kita dewa kita adalah Thor, dewa Thor gitu ya. Jadi mereka orang-orang mungkin orang Viking ini ya boleh dibilangnya. Jadi bagaimana dua pihak ini saling berantem terus-menerus. Tapi lucunya tokoh utamanya adalah satu orang anak yang orang Inggris, bapaknya mati, dibunuh sama orang Danes. Tapi dia dibesarkan sampai ngebunuh ini. Dia dibesarkan sama yang ngebunuh ini, dan nanti dia harus memilih, saya harus setia sama siapa gitu loh. Ketika dia dibesarkan, diangkat anak, dijadikan punya saudara angkat, dia juga bingung, saya baik sama pihak sini tapi asli saya tuh di sini, jadi saya tuh harus seperti apa gitu. Ini salah satu film yang menarik juga, seru gitu ya, saya senang nontonnya, apalagi logatnya juga lucu. Di antara semua ada dua favorit saya. Nah, favorit saya yang kedua yaitu Money Heist. Wah, ini seru banget. Money Heist ini adalah salah satu film yang paling banyak menginspirasi orang-orang. Anda mungkin sebagian dari Anda sudah tahu ya. Jadi mereka ngerampok bank, tapi di saat mereka ngerampok, sebelum mereka ngerampok, mereka tuh bukan cuma sekedar masuk ke bank, terus angkat tangan, ini adalah perampokan. Bukan seperti itu, bukan cuma ngumpulkan orang jalanan, tapi si profesor ini dia ngumpulkan orang, rekrut. Lalu dikumpulkan rame-rame, dikasih nama, kamu namanya Berlin, kamu namanya Tokyo, nggak boleh ketahuan nama asli siapa gitu ya. Kamu namanya Denver gitu. Nah, setelah dikasih nama masing-masing, mereka dilatih. Mereka dikasih tahu, begini cara kita ngerampok bank, nanti begini caranya kamu menembak, begini caranya kamu ngerawat kalau ada teman kamu yang terluka. Ini adalah ini. Mereka menciptakan berbagai macam skenario yang segitu kompleksnya untuk merampok bank ini. Jadi ketika mereka ngerampok bank, mereka bukan cuma ngerampok bank, mereka bisa ngerampok tuh bisa bukan cuma beberapa jam, tapi bisa berhari-hari mereka memegang hostage ratusan gitu ya. Jadi pada saat ratusan, dan mereka tuh kemudian gimana caranya tidak melukai satu orang pun, karena prinsipnya mereka harus mendapatkan dukungan dari rakyat. Wah, seru. Jadi perampok harus dapat dukungan dari rakyat tuh gimana ceritanya? Tapi itu kenyataannya itu jadi seru ya. Jadi mereka membuat bagaimana cara mereka tidak melukai satu orang pun, tidak ada membunuh satu orang pun gitu ya. Dan mereka di sana tuh bukannya ngerampok uang yang sudah ada, dan mereka tidak mau ngerampok, tapi mereka pergi ke percetakan uang dan mereka itu tuh mencetak uang di dalam terus lagi ngerampok. Wah,
Seru banget. Dan ini salah satu film paling cerdas, paling seru, paling oke. Ini film dari Amerika Latin gitu ya, yang seru banget, bahasa juga bahasa Spanyol, keren banget film Spanyol ya, luar biasa. Ini berarti bukan Amerika Latin ya, Eropa ini kalau ini ya kalau Spanyol ya. Nah ini film favorit saya yang kedua. Salah satu film yang menurut saya masih bagus banget, seru gitu ya. Nah film favorit pertama saya apa? Ini adalah satu film seri yang saya nonton sudah berkali-kali. Sudah nonton sampai ini saya ulangin lagi pas makan nonton lagi, pas makan nonton lagi, makan siang nonton, makan malam nonton. The Big Bang Theory. Ini adalah film sekumpulan anak-anak muda gitu ya, yang cerdas-cerdas banget, para nerd gitu ya, mereka yang nggak bisa berantem, yang dulu waktu sekolah dikerjain, tapi lucu. Filmnya lucu banget, dan mereka penggemar Star Wars, penggemar Star Trek, tapi mereka kenal dengan satu cewek yang di depannya itu adalah satu orang cewek cantik, dan seru. Ternyata kehidupan mereka tuh bisa konyol banget, bisa lucu, bisa geli gitu ya. Dan menurut saya ini adalah salah satu film yang Anda mesti nonton lah gitu loh. Jadi banyak quotes yang sangat cerdas, sudut pandang yang sangat cerdas dari para nerds ini. Dan ini salah satu film favorit saya sepanjang masa. Ini adalah film yang saya bisa nonton lagi, dan lagi. Ini film yang ketika sudah sampai ke ujungnya mereka bilang bahwa mereka nggak mau maksain gitu ya. Jadi mereka bilang bahwa pemeran utamanya bilang bahwa ini filmnya sudah selesai, mari kita selesaikan di sini. Oke. Dan seru, ini salah satu film terbaik yang mereka juga berakhirnya bukan di saat lagi down tapi di saat lagi high ya. Dan kaya-kaya banget sudah pasti para ininya. Mungkin kalau zaman dulu ada nama Friends, ini salah satu film terbaik yang sudah nonton udah 10 tahun lebih, The Big Bang Theory. Ini salah satu filmnya ya. Jadi inilah film-film yang menghibur saya, dan why not kalau Anda juga suka, kasih tahu, tulisin di komen. Filmnya yang bagus-bagus apa aja sih? Misalnya ada film Van Helsing, saya juga lumayan suka sama Van Helsing. Ada beberapa film yang sudah pasti saya nonton tapi saya nggak ini ya. Misalnya seperti film Spartacus ya bagus gitu. Dan film-film yang lain ada juga banyak film-film TV show yang lain seperti di Arrows, di Luke Cage gitu. Banyak yang saya nonton ya. Jadi Star Trek Voyager dan lain-lain banyak yang saya nonton, tapi ya menurut saya itulah film-film terbaik yang saya sebutkan barusan. Kalau Anda punya ini, kasih tahu. Anda punya saran, kasih tahu. Semoga ada film yang cocok sama saya juga ikut nonton lah. Oke? Kalau Anda suka, like. Kalau Anda nggak suka, ya dislike. Kalau Anda merasa ini perlu disebarin, ya Anda sebarin lah videonya ya. Anda forward sama teman-teman Anda. Dan yang penting subscribe. Oke? Sekian dulu lah film video iseng ini. Thank you very much dan nonton. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat buat Anda. Thank you.